Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kami akan bikin tema tentang hutang piutang. Jadi kita sebagai umat manusia, sebagai makhluk Allah, tentu kita membutuhkan sesama saling tolong menolong untuk mencapai kehidupan yang baik di dunia maupun baik di akhirat. Oleh karena itu kita harus senantiasa tolong menolong sesama umat Islam, khususnya juga pada sesama, dengan harapan kita mencapai kebahagiaan di dunia juga kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu kita dalam hal ini kita membahas tentang hutang piutang. Hutang piutang ini sangat diperlukan sekali ketika seseorang membutuhkan bantuan atau membutuhkan pinjaman kepada orang lain. Jadi dalam hal ini hutang piutang ini tentunya ada pihak yang berhutang dan ada pihak yang menghutangi. Oleh karena itu di antara keduanya ini harus ada kesepakatan, perjanjian, juga harus ada saksi. Kalaupun itu dalam hutang piutang itu banyak sekali, artinya peminjamannya itu adalah uang yang sangat banyak. Oleh karena itu ketika kita berhutang kepada seseorang, hendaknya ketika kita berhutang yang banyak maka kita harus memakai, kalau dalam perjanjian itu ada nota, ada yang jelas ada surat yang membuktikan bahwasanya ada saksi dan ada tulisan dalam kertas itu bahwasanya si peminjam menghutang kepada yang menghutangi dengan jumlah yang banyak ini, maka dengan demikian maka akan menjadi aman. Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya kadang di dalam masyarakat itu orang itu tidak takut yang namanya dosa. Kadang orang sudah ditolong tetapi sesudah ditolong malah lari dari tanggung jawab, itu sangat banyak sekali. Oleh karena itu ketika kita menghutangi seseorang harus benar-benar kita seleksi dengan betul, sehingga benar-benar ketika kita menolong orang itu tidak sampai tersakiti oleh orang yang berhutang. Ya, ini memang keadaan seperti ini, apalagi di saat-saat kita ini dalam ekonomi yang sangat lemah, pekerjaan sangat sulit, ini memang menjadikan orang itu gelap mata atau orang tidak bertanggung jawab ini sangat sekali. Oleh karena itu kita hendaklah ketika memberi hutang, khususnya kalau banyak, yaitu tadi harus dicatat di dalam buku, atau kemudian juga ada saksi, dengan harapan orang yang berhutang ini ketika tidak mau tanggung jawab, ketika dimintai tanggung jawab, kita bisa membuktikan bahwasanya yang penghutang mempunyai
hutang dengan bukti buku yang ada dalam catatan ini. Oleh karena itu kita pun juga begitu, ketika berhutang merasa bahwa kita sudah ditolong, hendaklah kita itu bersyukur bahwasanya kita masih diberi kepercayaan oleh orang lain. Jangan sampai kepercayaan dari orang lain itu kita sia-siakan, akhirnya menjadikan ketika kita membutuhkan kita tidak dipercaya oleh orang lain. Karena di dalam masyarakat itu tentunya kita ketika tersakiti pasti akan dibicarakan di tengah-tengah masyarakat, yang mana ketika si penghutang itu melarikan diri atau lari dari tanggung jawab, tentunya akan menjadi pembicaraan orang lain. Itu sudah umum itu. Jadi jarang sekali orang ketika mempunyai hutang kemudian tidak dibicarakan di tengah-tengah masyarakat itu sangat jarang. Itu adalah orang-orang yang benar-benar hatinya ikhlas. Mereka yang mengerti bahwasanya orang ini tidak tanggung jawab, tapi yang jelas itu hutang harus kita minta. Karena apa? Nanti hutang di urusan di dunia mungkin dia bisa lari dengan tanggung jawab, tetapi ketika urusan di akhirat maka mereka akan dimintai tanggung jawab tetap di akhirat itu. Oleh karena itu kita itu jangan merasa aman ketika ada seseorang yang memberi kita hutang kemudian kita lari dari tanggung jawab, maka itu adalah menjadikan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir hari kiamat nanti. Oleh karena itu kita dalam berhutang itu ketika kita sudah mempunyai uang untuk membayar hutang, maka hendaklah kita cepat-cepat membayarnya. Oleh karena itu ketika di zaman Rasulullah itu ketika ada seorang yang meninggal dunia kemudian dia ditanya bahwa dia masih punya hutang, maka Rasulullah pun tidak mau mensolati karena berat. Setelah mungkin kita di dunia bisa lari, tetapi ketika di akhirat orang yang meninggal belum membayar hutangnya, maka tergantung amalnya di akhirat, maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika meninggal. Oleh karena itu kita harus benar-benar menjadi orang yang bisa bertanggung jawab dan bisa memberi contoh kepada orang lain, bahwasanya jangan sampai kita itu merusak citra kita sehingga orang yang memberi hutang itu takut memberi hutang kepada orang lain akibat dari ulah kita dari tidak tanggung jawab ini. Oleh karena itu kita harus senantiasa berusaha memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk secepatnya bisa melunasi hutang sehingga kita lepas dari beban dari pikiran tanggung jawab itu. Oleh karena itu mari kita ketika membangun kerukunan, persatuan, saling tolong menolong kepada sesama itu benar-benar kita tampakkan dalam masyarakat sehingga orang-orang itu bisa mencontoh kepada kita bahwasanya kita sebagai orang yang tanggung jawab, akhirnya kita pun akan dimudahkan urusan-urusan kita dari urusan dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang susah menyusahkan orang lain itu akan dipersulit juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengira kita ini ketika hidup di dunia ini merasa aman, merasa bahagia atas penderitaan orang lain, tetapi semua itu akan mendapatkan imbalan
balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dalam urusan hutang piutang ini termasuk urusan yang apabila orang tergesa-gesa itu adalah perilaku setan. Tetapi ketika orang tergesa-gesa membayar hutang, kemudian menikahkan anak putrinya yang sudah waktunya menikah, kemudian ketika ada tamu kita cepat-cepat memberi hidangan, semua itu merupakan sudah aturan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika kita itu saudara kita mau ada yang meninggal, kita harus tergesa-gesa untuk menguburkan atau membawa ke kuburan, atau kita bertakziah kemudian untuk mempercepat memberangkatkan si mayat ke alam kubur untuk menguburkan. Oleh karena itu di antara yang bisa kita itu tergesa-gesa termasuk adalah berhutang. Karena apa? Karena kita mungkin tidak mengetahui bahwasanya orang yang memberi hutang mungkin ada kebutuhan yang mendesak, kita tidak tahu. Oleh karena itu di antara masalah yang bisa tergesa-gesa itu adalah hutang piutang. Tetapi di antara yang lainnya itu adalah perkara yang tidak boleh tergesa-gesa. Termasuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ini itu juga harus cepat, boleh tergesa-gesa. Oleh karena itu jangan sampai kita itu melalaikan tugas kita, kewajiban kita, tanggung jawab kita itu kepada orang yang memberi hutang. Kemudian dengan hutang piutang itu tentunya kita akan menjadikan orang yang saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita bertolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dan jangan sampai kita itu tolong menolong dalam permusuhan dan dosa. Oleh karena itu kita hidup di tengah masyarakat, tentunya kita saling membutuhkan. Ketika kita sudah diberi pertolongan kepada orang lain, kita harus merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rizki. Iya, berhutang itu termasuk ketika kita mendapatkan pinjaman dari orang lain, tentu itu adalah rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sebagai kepercayaan dari orang lain kepada kita. Kita hendaklah kita bersyukur kepada orang yang memberi hutang, bahwasanya dengan diberi hutang kita mungkin ada kebutuhan yang benar-benar mendesak, orang masih memberi percaya kepada kita. Semua itu karena perilaku kita yang baik, akhirnya orang bisa memberi kepercayaan kepada kita. Oleh karena itu pertolongan orang lain itu hendaklah kita itu mensyukurinya. Kemudian kalau bisa ketika kita itu berhutang kepada orang lain, misalnya hutangnya 5 juta misalnya, kita itu misalnya kita meminjam sampai 1 tahun atau setengah tahun. Nah, dalam hal ini maka kita sebagai wujud terima kasih kepada orang yang menghutangi, maka ketika kita mempunyai rezeki maka kita harus memberi sedekah, ganti bersedekah, memberi kebaikan kepada orang lain. Dengan demikian ada saling timbal balik, saling tolong menolong itu bisa tercipta. Insya Allah dengan demikian kita akan dipercaya orang lain, maka ketika kita membutuhkan sesuatu
yang waktu yang lain, maka kita akan diberi bantuan oleh orang yang memberi kepercayaan kepada kita. Semua itu tergantung kepada kita. Ketika kita menjadi orang yang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang bisa dipercaya, maka orang lain pun tidak akan segan-segan memberi pertolongan kepada kita. Tetapi ketika kita menjadi orang yang jahat, menjadi orang yang jelek, orang yang tidak bertanggung jawab, maka orang pun akan menjadikan kita contoh orang yang tidak bisa dipercaya, akhirnya mereka pun tidak mau menolong kepada kita. Tetapi itu semua jangan menyalahkan orang lain, tetapi kita introspeksi kepada diri kita sendiri, bahwasanya kita ini sudah benar atau belum. Oleh karena itu, kesalahan demi kesalahan harus kita introspeksi diri supaya kita itu benar-benar menjadi orang yang baik di dunia juga baik di akhirat. Oleh karena itu, dalam hutang piutang ini kita memang harus benar-benar selektif ketika memberi hutang kepada orang lain. Demikian pula ketika orang yang mau berhutang juga harus tahu diri, harus tahu bahwasanya tanggung jawab kita harus cepat-cepat terselesaikan. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama Islam itu tentunya masalah hutang piutang ini jauh lebih baik daripada orang yang bersedekah. Karena apa? Karena orang yang bersedekah kepada orang lain belum tentu orang yang diberi sedekah itu membutuhkan. Artinya ketika kita memberi sedekah kepada orang lain, kalaupun itu orang-orang yang benar-benar membutuhkan, seorang fakir miskin benar-benar membutuhkan makanan atau benar-benar dalam kelaparan, tentu itu lebih baik. Tetapi ketika bersedekah kepada orang lain, dan ketika orang lain itu mempunyai makanan yang tersedia, maka akan jauh lebih penting orang yang berhutang. Pahalanya lebih banyak orang yang memberi hutang. Oleh karena itu, ketika orang memberi hutang tentunya berhutang itu tentunya hal-hal yang mendesak. Oleh karena itu, saya katakan tadi harus selektif kepada orang-orang yang berhutang. Itu tentunya kita harus benar-benar selektif melihat keadaan mereka. Apakah mereka itu ketika berhutang itu memang benar-benar kebutuhan yang mendesak, kebutuhan yang benar-benar untuk kepentingan yang benar-benar sangat diperlukan. Ketika seseorang berhutang hanya untuk berfoya-foya, berhutang hanya untuk menyombongkan diri kepada orang lain, untuk saling sombong-sombongan kekayaan, atau mempunyai sesuatu untuk jor-joran kepada sahabatnya, temannya, tetangganya, maka hal itu harus benar-benar kita selektif sehingga kita tidak menjerumuskan kepada saudara kita atau tetangga kita, sehingga mereka mempunyai beban yang berat karena sesuatu yang diperlukan tidak benar-benar diperlukan, tetapi hanya untuk berfoya-foya atau hanya untuk berlebih-lebihan. Oleh karena itu, kita benar-benar ketika memberi hutang harus melihat keadaan seseorang. Jangan sampai kita nanti juga ketika seseorang itu terbelit karena memang sesuatu hal yang tidak diperlukan, yang pokok, maka kita menjadi orang yang tersakiti karena orang itu adalah orang-orang yang suka berlebih-lebihan. Dengan tanda-tanda seperti itu, biasanya orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak punya tanggung jawab atau
orang tidak mau menjadikan dirinya orang yang baik. Jadi dari antara sifat-sifat orang yang sudah kelihatan bahwasanya orang ini adalah orang yang suka lari dari tanggung jawab, tentunya kita tahu orang yang kita meminjam kepada kita harus benar-benar kita tahu keadaan mereka, sehingga kita tidak rugi juga. Kita ketika menolong orang lain itu benar-benar sesuai dengan harapan. Oleh karena itu dalam hutang piutang pun bisa juga menimbulkan silaturahmi kita kepada saudara kita. Yang jelas sesuai yang saya sampaikan di atas, kita harus benar-benar selektif sehingga kita ketika menolong orang lain juga bisa membangun silaturahim kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, tidak menjadikan permusuhan di antara kita karena hutang piutang itu. Ya, itu memang terjadi sangat umum di tengah-tengah masyarakat ketika kita tidak selektif, akhirnya menjadikan permusuhan dengan tetangga atau sahabat atau dengan saudara. Dan dengan demikian hal seperti itu tidak menjadikan suatu kebaikan, tetapi malah menjadikan dosa atau perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita sebagai orang yang berhutang harus benar-benar mempunyai tanggung jawab yang besar yang harus cepat kita kembalikan. Tetapi yang orang-orang yang memberi hutang juga demikian, harus benar-benar selektif, benar-benar ketika memberi hutang kepada orang lain itu benar-benar kita sudah mengetahui karakter sifat seseorang itu, bahwasanya mereka minimal kita sudah berusaha untuk menjadikan kita orang yang menolong ini benar-benar manfaat kepada orang lain. Karena sebaik-baik orang itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan sampai kita itu melihat saudara-saudara kita sengsara, kelaparan, kemudian kita sebagai orang yang punya, kita diam saja menjadikan orang yang tidak punya atau yang kekurangan itu menjadi orang yang sengsara, tetapi kita tahu tapi pura-pura tidak tahu, dan seperti itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu dalam hal ini ketika kita bisa menolong saudara kita dengan memberi hutang, maka kita juga bisa membangun silaturahmi di antara tetangga, saudara atau sahabat kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar bermanfaat. Tetapi ketika kita memberi ibaratnya kita memberi hutang kepada orang lain yang jumlahnya hanya sedikit, maka tentu itu tidak perlu kita memberi catatan. Yang jelas kita ketika memberi hutang kepada orang lain yang sedikit, yang jelas kita sudah memberi kepercayaan kepada mereka. Kita percaya bahwa misalnya walaupun uang itu sedikit, jumlah sedikit, mereka akan bertanggung jawab. Dan kita wajib ketika orang yang mempunyai hutang tidak mau membayar, kita wajib menagih atau meminta hutangnya itu, karena itu akan menjadi tanggung jawab nanti di akhirat orang yang berhutang. Oleh karena itu dalam membangun persaudaraan sesama umat Islam, saling menolong kepada sesama, kita saling berbagi, bersedekah, juga berhutang, tentunya itu akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya dalam hal ini memberi saran-saran
Yang demikian dengan harapan kami pun juga bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan sehingga kita menjadi orang-orang yang sama-sama belajar dalam membangun bermasyarakat di tengah-tengah masyarakat yang sangat dibutuhkan. Kita tahu bahwasanya saat ini keadaan ekonomi terutama mencari pekerjaan sangat sulit, kemudian ekonomi juga semakin harga-harga semakin tinggi, maka kita jangan lupa kita lihat kita harus ringan tangan, kita harus selalu menolong saudara-saudara kita yang tidak mempunyai sesuatu yang pokok yang harus dimakan setiap harinya, jangan sampai mereka dalam kelaparan. Soalnya kita tahu bahwasanya kelaparan, kekurangan, fakir miskin itu bisa menjadikan kita sebagai orang yang jauh dari Allah, murtad atau mungkin kita bisa diiming-imingi oleh orang lain untuk menjadi orang yang murtad. Demikian itu adalah yang menjadikan kita sebagai orang yang kaya, yang mampu, maka akan menjadikan kita menjadi tanggung jawab kita di dunia. Nanti di akhirat pun Allah akan meminta tanggung jawab kita ketika hidup di dunia. Jadi saudara-saudariku, ketika kita sebagai orang yang mampu, kemudian kita tahu orang saudara kita umat Islam khususnya dalam keadaan tidak punya, kita diam saja, maka tanggung jawab kita nanti di akhirat pun juga akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai kita merasa aman bahwasanya ketika kita hidup kaya dalam keadaan mampu di dunia, kita enak-enak melihat orang yang kekurangan, kemudian apalagi sampai terjadi kemurtadan, itu menjadi tanggung jawab orang-orang yang mampu di sekitarnya, orang yang kaya yang di sekitarnya. Karena kita ini sebagai orang yang kaya raya, mampu, itu karena rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang mampu, orang yang kaya. Ketika kita tidak mampu memberi bantuan kepada saudara-saudara kita, apalagi sampai terjadi kemurtatan atau menyebabkan kematian karena kelaparan, karena fakir miskin itu, maka orang-orang di sekitar orang-orang yang kelaparan itu, yang mampu, yang kaya raya itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Jadi kita harus benar-benar saling menolong di antara sesama manusia. Jadi untuk hutang piutang itu tadi adalah benar-benar sangat penting. Oleh karena itu sudah saya sampaikan tadi, sampai Rasulullah itu tidak mau mensolati orang yang masih mempunyai hutang, sehingga mereka bertanggung jawab, mungkin ahli warisnya bertanggung jawab ketika orang tuanya sudah meninggal, maka harus bertanggung jawab untuk melunasi hutang-hutang orang tuanya. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang masalah hutang piutang. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang selalu dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi Allah rizki yang luas, yang barokah, manfaat di dunia dan akhirah, dengan tujuan juga untuk menolong saudara-saudara kita yang fakir, yang miskin, yang membutuhkan sedekah kita atau bantuan kita, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, sebelum kami akhiri,
ketik Imam Mubed. Jadi ini ketik Imam Mubed ini enggak ada spasi, langsung sambung Imamu BED. Imam UBED. Ya, itu semoga kita sama-sama mengetahui bahwasanya dengan belajar semacam ini kita menjadikan orang-orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Semoga kita nanti semua bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama keluarga kita, anak cucu keturunan kita, orang tua kita, bersama sahabat-sahabat kita, bersama orang-orang ahli kubur kita yang sudah mendahului kita. Semoga nanti kita bisa berkumpul bersama, khususnya pada saudara-saudariku yang senantiasa melihat, menonton YouTube kami. Semoga senantiasa Allah memberi pertolongan, sama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Semoga senantiasa mendapatkan pertolongan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga benar-benar kita menjadi orang-orang yang senantiasa menolong kepada sesama, khususnya umat Islam. Akhirnya kami akhiri cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.